Usul fikih dan ijtihad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Neza Nafila Putri, NPM 21110303063, kelas 1A, Prodi Manajemen Pendidikan Islam, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, dosen pengampu Bapak Ahmad Syaifullah MPD. Usul fikih adalah ilmu yang mempelajari dalil fikih dan cara menyimpulkan hukum dalam ilmu fikih. Usul fikih secara bahasa berarti pondasi yang telah dijelaskan dalam surat Ibrahim ayat 24. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa daraballahu masalan kalimatan thayyibatan kasajaratin thayyibat asluha sabitun wa far'uha fis samaa, yang artinya, tidakkah kamu perhatikan bagaimana Allah telah membuat perumpamaan kalimat yang baik, seperti pohon yang baik, akarnya teguh dan cabangnya menjulang ke langit. Al-Quran Surat Ibrahim ayat 24. Maksudnya adalah, apakah kamu tidak mengetahui, wahai Rasul, bahwa Allah membuat perumpamaan bagi kalimat tauhid, yaitu la ilaha illallah, dengan sebuah pohon yang baik, yaitu kurma. Akarnya tertanam kokoh di dalam tanah, akar-akarnya mencari air di sana, sedangkan batangnya menjulang ke angkasa, menyerap embun-embun dan menghirup udara yang segar. Sedangkan fikih secara bahasa berarti pemahaman, seperti yang telah dijelaskan dalam surat Toha ayat 27 dan 28. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli, yang artinya, dan lepaskanlah kekakuan dari lidahku, supaya mereka mengerti perkataanku. Al-Quran Surat Toha ayat 27 dan 28. Objek pembahasan ilmu usul fikih adalah dalil syar'i, yang bersifat umum ditinjau dari segi ketetapan hukum yang bersifat umum pula. Pembahasan tentang hukum syara' dan yang berhubungan dengannya, seperti hakim, mahkum fih, dan mahkum alaih. Objek kajian usul fikih. Berdasarkan berbagai pemaparan di atas, terutama berbagai definisi yang dikemukakan oleh para ulama ahli ilmu usul fikih, dapat diketahui bahwa ruang lingkup kajian atau maudhu' dari ilmu usul fikih secara global diantaranya: 1. Sumber dan dalil hukum dengan berbagai permasalahannya. 2. Bagaimana manfaatkan sumber dan dalil hukum tersebut. 3. Metode atau cara panggilan hukum dari sumber dan dalilnya. Yang keempat atau yang terakhir, syarat-syarat orang yang berwenang melakukan istinbat atau mujtahid dengan berbagai permasalahannya. Menurut Al-Ghazali dalam kitab Al-Mustasfah, ruang lingkup kajian usul fikih ada 4, yaitu 1. Hukum-hukum syara'. Karena hukum syara' adalah samarah, buah atau hasil yang dicari oleh usul fikih. 2. Dalil-dalil hukum syara', seperti Alkitab, Sunnah, dan Ijma'. Karena semuanya ini adalah musmir, atau pohon. 3. Sisi penunjukan dalil-dalil atau wujuh dalalah al-adilah. Karena usul fikih ini merupakan tarik al-ithmir atau proses produksi. Penunjukan dalil ini ada 4, yaitu dalalah bil manhuk atau tersurat, dalalah bil mafhum atau tersirat, dalalah bil darurat atau secara pasti, dan dalalah bil makna al-ma'kul, makna yang rasional. 4. Musamir atau produsen, yaitu mujtahid yang menetapkan hukum berdasarkan dugaan kuatnya zan. Lawan kata mujtahid adalah muqallid, yang wajib mengikuti mujtahid.
Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dikemukakan bahwa objek pembahasan ilmu usul fikih berkisar pada dalil-dalil syara' dari segi penunjuknya kepada suatu hukum secara global. Hal ini dapat dipahami dari gambaran bahwa penunjukan Al-Quran kepada hukum tidak hanya menggunakan satu bentuk kata tertentu, melainkan menggunakan berbagai bentuk kata, seperti bentuk am, nahi, kata yang bersifat umum, mutlak, dan sebagainya. Dengan kata lain, objek kajian usul fikih adalah segala metode penetapan hukum-hukum yang berdasarkan pada dalil-dalil global tersebut, yang bermuara pada dalil syara' ditinjau dari segi hakikatnya, kriterianya, dan macam-macamnya. Tujuan usul fikih. Menurut Abdul Wahab Khalaf, tujuan mempelajari ilmu usul fikih adalah untuk mengaplikasikan kaidah-kaidah dan teori-teori usul fikih terhadap dalil-dalil yang spesifik. Untuk menghasilkan hukum syara' yang dikehendaki oleh dalil tersebut, menurut Al-Khudri Baik dalam kitab usul fikihnya, tujuan mempelajari ilmu usul fikih adalah sebagai berikut. 1. Mengemukakan syarat-syarat yang harus dimiliki oleh seorang mujtahid agar mampu menggali hukum syara' secara tepat. 2. Sebagai acuan dalam menentukan dan menetapkan hukum syara' melalui metode yang dikembangkan oleh para mujtahid, sehingga dapat memecahkan berbagai persoalan yang baru muncul. 3. Memelihara agama dari penyimpangan penyalahgunaan sumber dan dalil hukum. Usul fikih menjadi tolak ukur validitas kebenaran sebuah ijtihad. 4. Mengetahui keunggulan dan kelemahan para mujtahid, dilihat dari dalil yang mereka gunakan. 5. Mengetahui kekuatan dan kelemahan suatu pendapat sejalan dengan dalil yang digunakan dalam berijtihad, sehingga para pemerhati hukum Islam dapat melakukan seleksi salah satu dalil atau pendapat tersebut dengan mengemukakan pendapatnya. Materi yang kedua yaitu ijtihad. Menurut bahasa, ijtihad berarti pengarahan segala kemampuan untuk mengerjakan sesuatu yang sulit. Atas dasar ini, maka tidak tepat apabila kata ijtihad dipergunakan untuk melakukan sesuatu yang mudah atau ringan. Contohnya, seseorang memindahkan bulu ayam atau biji kurma dari satu tempat ke tempat lain, atau memahami ungkapan yang jelas dan gamblang, tidak ada kesulitan di dalamnya, maka tidak disebut sedang berijtihad. Secara etimologis, ijtihad berasal dari kata ijtihada, yajtahidu, ijtihadan, yang berarti mengarahkan segala upaya dalam mengerjakan suatu pekerjaan baik yang bersifat konkret maupun abstrak. Pengertian ijtihad menurut istilah hukum Islam ialah mencurahkan tenaga atau memeras pikiran untuk menemukan hukum agama, syara', melalui salah satu dalil syara' dan tanpa cara-cara tertentu. Fungsi ijtihad. Ijtihad al-ruju', kembali mengembalikan ajaran-ajaran Islam kepada Al-Quran dan Sunnah dari segala interpretasi yang kurang relevan. Yang kedua, ijtihad al-ilhiyah atau kehidupan, menghidupkan kembali bagian-bagian dari nilai dan Islam semangat agar mampu menjawab tantangan zaman. Yang ketiga, ada ijtihad al-inabah atau pembenahan, memenuhi ajaran-ajaran Islam yang telah diijtihadi oleh ulama terdahulu dan kemungkinan adanya kesalahan menurut konteks zaman dan kondisi yang dihadapi. Ijtihad sebagai sumber hukum Islam adalah untuk menetapkan suatu hukum di mana hal tersebut tidak dibahas dalam Al-Quran dan hadis. Jadi bisa diartikan ijtihad merupakan sumber hukum ketiga setelah Al-Quran dan hadis. Hukum ijtihad. Menurut Syekh Muhammad Qudari Baik dalam kitabnya Usul al-Fiqh, bahwa hukum ijtihad itu dapat dikelompokkan menjadi 3 macam, yaitu 1. Wajib ain, yaitu bagi seorang ditanya tentang suatu masalah dan masalah itu akan hilang sebelum hukumnya diketahui, atau ia sendiri mengalami suatu peristiwa yang ia sendiri juga ingin mengetahui hukumnya. 2. Wajib kifayah, yaitu apabila seseorang ditanya tentang sesuatu dan sesuatu itu tidak hilang sebelum diketahui hukumnya. Sedangkan selain dia ada mujtahid lain. Apabila seorang mujtahid telah menyelesaikan dan menetapkan hukum sesuatu tersebut, maka kewajiban mujtahid yang lain telah gugur. Namun bila tak seorang pun mujtahid melakukan ijtihadnya, maka dosalah semua mujtahid tersebut. 3. Sunnah, yaitu ijtihad terhadap suatu masalah atau peristiwa yang belum terjadi. Jenis-jenis ijtihad. Yang pertama ada ijma, 2 qiyas, 3 istihasan, 4 maslahah mursalah, 5 zuduz zariyah, 6 istishab, 7 urf. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebih yang saya mohon maaf.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.